Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Saudara, kabar duka datang dari dunia musik tanah air. Penyanyi senior Titiek Puspa tutup usia. Titiek Puspa mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan pada Kamis sore. Menurut anaknya, Titiek Puspa dirawat sejak 26 Maret 2025 dan telah menjalani operasi akibat mengalami pendarahan otak. Pelantun kupu-kupu malam ini meninggal dunia di usia 87 tahun. Wa inna lillahi rojiun. Telah wafat ibu kami, Eyang Buyut, mertua Eyang Buyut, Ibu Titiek Puspa. Ibu kalau ada salah kata, salah laku, tolong doakan ibu saya agar supaya perjalanannya lancar. Mayangkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya. Jenazah Titiek Puspa kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis malam, saudara. Warga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah penyanyi legendaris tersebut di Wisma Puspa. Menurut rencana, jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Jumat siang. Usai menerima kabar duka berpulangnya legenda musik Indonesia Titiek Puspa, sejumlah musisi dan tokoh pun mendatangi Rumah Sakit Medistra untuk berbelasungkawa. Salah satunya adalah musisi Satriudi Wahono alias Piyu, gitaris Padi Reborn, mengenang sejumlah pengalaman berkolaborasi bersama Padi Reborn. Ia menyebut Titiek Puspa merupakan seorang legenda dan musisi jenius. Begitu pula pemerhati anak Seto Mulyadi juga sebelumnya datang melayat ke RS Medistra. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini mengungkapkan kekagumannya pada sosok Titiek Puspa yang masih terus berkarya hingga usia senja. Jadi featuring di lagu Cahaya Mata, terus habis itu pernah kita juga latihan bareng sama Yang Titiek. Emang gitu, emang kalau ngobrol sama Yang Titiek almarhum itu selalu lama, selalu iya bener-bener kayak orang tua, kayak nenek kita gitu loh. Kayak yang putri kita yang ngomong, cerita dengan segala macam. Saya ingat juga cerita beliau waktu bikin lagu di pesawat. Jadi banyak hal yang sering ditularin ke kami gitu. Sosok sebagai musisi yang seperti apa sih? Komposer seperti apa sih yang Titiek Puspa itu? Titiek Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nan gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titiek itu sebenarnya. Teman-teman media yang dicintai oleh ibuku, sepanjang hidup dia cinta sama media. Salam cinta dan doa dari Eyang Titiek Puspa untuk teman-teman media. Dan mohon maaf kalau memang kadang tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Perkenalkan saya Peti Tunjung Sari. Saya anaknya Titiek Puspa, umur saya 65 tahun, nggak ada yang nanya ya, maksudnya Eyang 87, saya 65, jadi saya sendiri manula. Eyang manula kuadrat ya. Jadi terima kasih telah menyertai kehidupan profesinya Eyang Titiek Puspa selama 72 tahun professionally on stage in this country. Jadi dia berterima kasih kepada negara ini dan tentunya juga berterima kasih kepada teman-teman wartawan dan semua
masyarakat Indonesia dimanapun berada, terima kasih telah mau menerima karya-karya Titiek Puspa yang kualitasnya tidak seberapa. Mohon maaf, tapi beliau itu tetap ingin menyenangkan masyarakat Indonesia dengan ciptaan-ciptaannya. Eyang di rumah sakit dari tanggal 26 Maret. Waktu itu alhamdulillah dia menyelesaikan 3 episode acara Lapor Pak di Trans 7. Dan ketika selesai dia pingsan dan ternyata itu adalah pecah pembuluh darah otak sebelah kiri. Jadi alhamdulillah sudah dilarikan oleh teman-teman Trans TV, dilarikan ke Medistra dan ditangani dengan baik. Operasinya berhasil dengan baik. Darahnya keluar dari otak kiri rada banyak. Bisa sadar di hari ketiga atau keempat, tapi memburuk lagi karena badannya panas. Ya mohon maklum karena ibu saya 87 tahun. Jadi mungkin badannya ya sudah 87 tahun. Tapi memang beliau itu sebetulnya kepada saya dan adik saya, Ella Puspasari, Ella Reza Kamarullah, itu sudah sering mengatakan bahwasanya kalau bahasa Jawa, Gusti Allah monggo kulo dipundhut. Maksudnya Tuhan silakan saya diambil kalau saya sudah tidak berguna. Karena sepanjang pengetahuan saya, 65 tahun saya belajar jadi anaknya Titiek Puspa. Beliau itu orang yang dirinya tuh harus bermanfaat bagi sesama manusia yang lain dalam bentuk yang ya berkesenimanan ya tentunya ya dan lain-lain. Jadi ketika dia merasa dia sudah tidak bisa lagi, dia memang menyerahkan diri kepada sang penentu, kepada sang pemberi, kepada sang pencipta. Jadi mungkin kalau dibilang kami anak-anaknya sebetulnya sudah dikondisikan. Bahkan 3 tahun, 2 tahun, setahun sebelumnya. Dan ya seperti anak saya Larasati ini juga, ponakan-ponakan juga sudah mengerti. Jadi ya kami keluarga memang harus menjaga beliau dalam comfort, menjaga beliau dalam privacy, karena memang kami keluarganya harus membopong menjunjung prestasinya, menjunjung nama baiknya beliau. Jadi kalau memang waktu itu kami tidak terbuka kepada masyarakat ataupun juga media, mohon maaf karena memang ada aturan dari rumah sakit. Karena rentan terkontaminasi dengan penyakit lain gitu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih atas doa teman-teman media semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata dari ibu saya yang kurang berkenan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Oke, terima kasih. Besok insya Allah dimakamkan di Tanah Kusir setelah jam 1 apa jam 2 ya? Ba'da zuhur. Di Tanah Kusir di blok AA1, Bled
apa nih? Udah. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak. Ya. Ya, Saudara Presiden Prabowo Subianto turut berbelasungkawa atas meninggalnya legenda musik tanah air Titiek Puspa. Lewat akun media sosialnya, Presiden Prabowo mengucapkan duka cita mendalam. Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Titiek Puspa bagi dunia musik dan kebudayaan Indonesia. Prabowo juga mendoakan agar almarhumah diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingat Ya, dari beliau? pesannya banyak sekali, tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang berikut sama sekali. Cantik sekali. Eyang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita-kita. Musisi Ahmad Dhani juga turut berduka atas kepergian penyanyi legendaris Titiek Puspa. Ia menyebut Titiek Puspa adalah sosok perempuan yang sangat produktif menciptakan lagu-lagu hits. Menurutnya, Titiek Puspa meninggalkan banyak legasi dalam dunia musik Indonesia. Punya komposer Indonesia, ya. Belum ada perempuan yang mengarang lagu, belum ada wanita yang mengkompos lagu sehebat dan sebanyak Eyang Titiek Puspa gitu. Jadi mungkin di masa depan Eyang Titiek Puspa itu akan seperti Ismail Marzuki ya. Ismail Marzukinya Indonesia mungkin. Jadi versi lain daripada Ismail Marzuki karena lagunya begitu banyak dan lagunya begitu banyak yang hits gitu. Dan kita menyayangkan kemarin Eyang Titiek udah mau menjadi Dewan Pembina daripada aksi ya, karena kita anggap beliau adalah sosok yang haknya harus kita perjuangkan gitu, haknya harus kita perjuangkan karena karya dari Eyang Titiek itu banyak, ya, banyak dan secara ekonomi harusnya bisa menjadi warisan atau legacy kepada anaknya maupun cucu-cucunya gitu. Saya Titiek